Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. 20 menit kemudian, terlihat para murid dari sekolah pedang Shushan sedang melakukan pembantaian terhadap monster serigala. Terlihat mereka sedang kesulitan menghadapi perlawanan monster serigala. Saudara Lin, situasinya semakin buruk. Ada lebih banyak serigala guntur bermata merah yang mengerubungi pihak kita. Cepat atau lambat, aku tidak akan bisa menahannya, ucap teman Lin Chuyuan. Namun Lin Chuyuan mengatakan untuk menahannya sebentar. Karena dirinya sudah berjanji untuk membantu keluarga Lu. Jika pergi begitu saja aku takut, belum selesai dengan ucapannya, juniornya Lin Jiaxin langsung memotong perkataan Lin Chuyuan. Juniornya mengatakan, kakak, ayo kita pergi. Lu Yunxi tidak layak menerima kebaikan kita. Kamu adalah master dari sekolah pedang Shushan, banyak wanita yang menginginkanmu, jangan ragu-ragu, ucap Lin Jiaxin. Tiba-tiba muncul monster serigala di hadapannya, ingin menerkam Lin Jiaxin tersebut. Dia terkejut dan melompat ke belakang. Buruk, tidak ada tempat sembunyi, ucapnya. Namun ada seorang pria di belakangnya, dia kemudian melemparkan pria tersebut ke arah monster serigala. Pria tersebut berteriak ketakutan, bantu aku Nona Lu, teriaknya meminta pertolongan kepada Nona Lu. Silverwing yang melihatnya terkejut, dia kemudian terbang dan langsung menyelamatkan pria tersebut dari serangan monster serigala. Tunggu sebentar, aku akan menyelamatkanmu, ucap Silverwing. Terlihat Lu Yunxi sedang melompat dan menebas monster serigala yang berada di hadapannya. Lu Yunxi kemudian menodong pedangnya di hadapan wanita yang merupakan junior Lin Chuyuan. Lu Yunxi emosi dengannya, dia meminta penjelasan yang memuaskan kenapa anggota dari keluarga Lu dijadikan umpan kepada monster serigala. Lin Jiaxin langsung membantah perkataan Lu Yunxi, jelaskan apa? Itu cuma kultivator biasa, apa itu layak kamu pertahankan? Selain itu, kita semua dari sekolah pedang Shushan tidak menanggung resiko sendirian. Ada apa denganmu, ucap Lin Jiaxin kepada Lu Yunxi. Lin Chuyuan ikut membela Lin Jiaxin. Dia mengatakan kepada Nona Lu, benar, Nona Lu. Adik Jiaxin melakukan itu hanya karena gugup saja. Jika dia tidak melakukan ini, mungkin Anda akan terluka. Korbankan beberapa umpan untuk melindungi kekuatan utama, itu normal bagi kultivator. Nona Lu, situasi saat ini sedang tegang, tolong mengertilah, bujuk Lin Chuyuan kepada Lu Yunxi. Namun Lu Yunxi tidak terima dengan perkataan Lin Chuyuan dan Lin Jiaxin. Hahaha, apa ini penjelasanmu? Agar tidak terluka, kalian bisa mengorbankan orang lain sesuka hati? Hahaha, baiklah, ini memang sekolah pedang Shushan. Kalian pergilah dari sini, usir Lu Yunxi kepada sekolah pedang Shushan. Lin Jiaxin yang mendengar perkataan Lu Yunxi kesal. Lu Yunxi, kenapa kamu marah-marah? Beraninya kamu bicara seperti itu pada kami, ucap Lin Jiaxin kepada Lu Yunxi. Paman Lu Yunxi juga memerintahkan Nona Lu untuk jangan mengusir pedang Shushan. Namun Lu Yunxi masih tetap dengan keputusannya. Jangan buat aku mengulanginya lagi, pergi. Jika tidak, meskipun ada di bawah pengepungan serigala guntur bermata merah, aku akan membunuhmu dengan segala cara, ucap Lu Yunxi mengusir sekolah pedang Shushan. Semua murid pedang Shushan emosi dengan Lu Yunxi. Beraninya Lu Yunxi dengan kami, ucap mereka dengan kekesalan. Namun Lin Chuyuan langsung memotong ucapan anggotanya. Nona Lu, kamu sendiri yang membiarkan kami pergi. Kami mengorbankan beberapa umpan agar bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Sekarang kamu mengabaikan gambaran besarnya. Lalu ketika kalian dimakan oleh serigala guntur merah hingga kalian tidak ada yang tersisa, aku harap kamu tidak menyesalinya. Ayo pergi, ucap Lin Chuyuan kepada Lu Yunxi dan menarik semua anggotanya untuk pergi dan meninggalkan Nona Lu. Namun Lin Chuyuan sebelum pergi, dia berkata kepada Nona Lu. Tapi Nona Lu, jika kamu menyesal, kamu bisa kembali padaku. Lagi pula, aku masih ingin minum teh bersama Nona Lu dan bicara dengan tenang. Aku masih bersedia membantu Nona Lu, ucap Lin Chuyuan sebelum pergi meninggalkan Lu Yunxi. Lu Yunxi, kamu yang memutuskannya.
Serigala guntur bermata merah sama sekali bukan lawan manusia. Kecuali ada beberapa orang dari sekolah pedang Shushan, mustahil untuk menahannya. Aku akan menunggumu untuk memohon kepadaku, aku akan menunggumu untuk berlutut dan menjilati kakiku sambil melayaniku, pikir Lin Chuyuan dengan senyuman. Banyak monster serigala yang berkumpul dan sudah mengepung Nona Lu dan anggotanya. Raja Banteng berkata kepada Lu Yunzi. Nona Lu, penjahat tercela Shushan menarik sejumlah besar serigala guntur bermata merah. Sekarang mereka tiba-tiba mundur. Kita tidak mungkin bisa menghentikannya. Lu Yunzi kemudian mulai memurnikan batu 5 elemennya. Pamannya tidak bisa menahannya lagi. Lu Yunzi mengatakan, Paman, jangan bilang apapun lagi. Keputusanku tidak ada hubungannya denganmu. Jika kepala keluarga menghukumku, aku akan menerimanya, ucap Lu Yunzi kepada pamannya. Yunzi, kamu sangat bodoh. Fondasi di permukaan bumi sulit dicapai. Setelah selesai, prestasi masa depanmu akan dengan mudah melampaui kepala keluarga. Aku berusaha memimpin keluarga Lu pada kemenangan, tapi kamu, ucap paman Lu Yunzi. Lu Yunzi sudah keras dengan putusannya, Paman, aku sudah yakin. Kenapa jika itu fondasi tingkat bumi, atau bahkan fondasi tingkat ke-9? Aku Lu Yunzi yakin bisa maju, jalan spiritualku tidak terhentikan. Ucap Lu Yunzi kepada pamannya. Ketika sudah akan membuka batu 5 elemennya, Suhan langsung muncul di depannya dan mengambil batu tersebut. Lu Yunzi terkejut dengan kedatangan Suhan. Apa yang kamu lakukan? Tanya Lu Yunzi. Suhan berkata, Nona Lu, ayo buat kesepakatan, berikan aku benih 5 elemen ini. Sebagai gantinya, aku akan membawa kalian ke tempat yang aman, kata Suhan membujuk Lu Yunzi. Lu Yunzi dengan penuh tanya, kamu, aku percaya pada tekadmu, tapi aku tidak percaya pada kekuatanmu. Suhan, kamu hanya akan berakhir tragis. Kekuatanmu tidak cukup, jangan memaksakan diri, ucap Lu Yunzi kepada Suhan. Silverwing sepakat dengan perkataan Lu Yunzi. Benar Suhan, ini bukan lelucon, serangan serigala guntur bermata merah terlalu ganas. Meskipun sekolah pedang Shushan tercela, mereka masih memiliki kekuatan, tapi mereka juga takut, ucap Silverwing sepakat dengan Lu Yunzi. Namun Suhan tetap dengan keputusannya, aku akan mengatakannya sendiri. Setelah aku membawa kalian ke tempat yang aman, benih 5 elemen akan jadi milikku. Liang Shu, berikan cincin binatang buasnya, ucap Suhan kepada Liang Shu. Liang Shu kemudian melemparkannya kepada Suhan. Suhan kemudian memberikan kekuatannya kepada gelang tersebut. Keluarlah cahaya dan membuat kalung rantai binatang buas tersebut membesar dan mengeluarkan aura yang membuat monster serigala ketakutan. Apa ini? Serangan serigala guntur berhenti? Wow, itu bisa menakuti serigala guntur, hebat! Ucap orang-orang kagum dengan apa yang dilakukan oleh Suhan. Suhan kemudian mengatakan, jangan lambat. Cepat ikuti aku, teriaknya kepada semua orang. Kemudian, dia lari. Dia berpikir bahwa artefak bela diri sejati berusaha untuk menjadi artefak kaisar terkuat di surga. Berlatih dengan ekstrim hingga bisa mengendalikannya, hanya saja, untuk mengendalikannya saat ini terlalu sulit. Aku hanya bisa membuat cincin besi ini lebih besar, kalau aku tidak berhasil, ini akan sia-sia, pikir Suhan. Terlihat Liang Shu dan Raja Banteng mengikuti Suhan. Raja Banteng bertanya kepada Liang Shu. Liang Shu, dari mana benda itu berasal? Serigala guntur ini sepertinya sangat takut, mereka tidak berani menyerang. Liang Shu berkata bahwa dirinya belum pernah melihat harta yang luar biasa seperti itu. Harta yang luar biasa itu adalah rantai besi Kak Su. Kak Su, aku berharap kamu panjang umur, kata Liang Shu mengagungkan nama Suhan kepada Raja Banteng. Lu Yunzi kemudian memerintahkan seluruh anggotanya untuk cepat mengikuti Suhan. Suhan, apa dia bisa membawa semua orang keluar dari sini, pikir Lu Yunzi tentang Suhan. Akhirnya sampailah mereka di inti Jingxi Dongtian. Silverwing mengatakan, lihat di sana, inti Jingxi Dongtian ada di depan, kita selamat jika sudah mencapai inti tersebut, ucap Silverwing kepada semua orang. Terlihat di dedaunan ada yang berbicara. Makam Dewa Tianshan, dan Qiongjiang Yulu. Tenanglah, kucing ini baru lahir, ucap monster kucing yang lari dari Suhan dan Liang Shu.
Dia kemudian terbangun. Itu cincin kucing besar. Apakah itu perbuatan penjahat kecil itu? Benar saja, penjahat kecil itu dan si tua Changsan bukan hal baik. Orang yang bisa mendorong cincin itu bukan hal baik, ucap monster kucing tersebut tentang Suhan. Di lain pihak, terlihat sedang melakukan perlawanan melawan monster serigala bermata merah. Mereka terjatuh akibat serangan yang diterima dari monster serigala. Anak buahnya Presiden Jiang sangat ketakutan. Tuan Jiang, apa yang harus kulakukan? Aku tidak mau mati, ucap anak buahnya. Monster serigalanya makin membabi buta menyerang mereka. Monster tersebut lari dan menyerang Presiden Jiang dan anak buahnya. Presiden Jiang kemudian mencengkram leher anak buahnya, dan melemparkannya ke arah monster serigala. Tenanglah, aku tidak akan melupakanmu, ucap Presiden Jiang kepada anak buahnya yang dijadikan umpan. Kemudian Presiden Jiang melihat rantai besar yang melindungi banyak orang. Presiden Jiang berpikir bahwa untuk hari ini dirinya harus bersembunyi di sana. Suhan, binatang kecil ini, dari mana kau mendapatkan harta itu? Itu bisa menakuti serigala guntur, pikir Presiden Jiang. Di lain pihak, Tuan Muda Long sedang melemparkan anak buahnya untuk dijadikan umpan kepada monster serigala bermata merah. Tuan Muda Long mengatakan kepada anak buahnya untuk melindungi dirinya. Lindungi Tuan Muda ini, jika aku mati, satupun dari kalian tidak akan hidup. Sedangkan anak buahnya mulai ketakutan. Tuan Muda kedua, jika terus seperti ini, bahkan jika kamu terus membuang bawahanmu, itu tidak akan cukup untuk mengisi perut serigala, lebih baik kita pergi ke Nonalu. Senjata pertahanan mereka benar-benar bisa menghentikan serangan serigala guntur. Kamu hanya bisa menyelamatkan hidupmu dengan pergi ke sana, ucap salah satu anak buah Tuan Muda Long. Terlihat Lin Chuyuan dan sekolah pedang Shushan sedang menghajar para monster serigala bermata merah. Sialan, kenapa mereka sangat beruntung, mereka memiliki senjata perlindungan yang bahkan ditakuti oleh serigala guntur. Jika ini terus berlanjut, Lu Yimzi tidak akan meminta bantuanku, pikir Lin Chuyuan. Junior Lin Chuyuan berkata kepadanya. Saudara Lin, sepertinya serigala guntur merah memfokuskan untuk mengepung kami. Meskipun ini tidak mengancam kehidupan kita, akan sangat sulit untuk bergerak maju jika terus seperti ini. Benar, kenapa kita tidak kembali ke tempat Lu Yimzi saja? Lebih mudah bergantung pada senjata sihir mereka, ucap dua orang junior Lin Chuyuan. Namun Kuang Rui mengatakan untuk diam kepada seniornya. Tadi kita sudah memandang rendah mereka, jika kita kembali ke sana, kau pikir mereka akan menerima kita, ucap Kuang Rui. Namun Lin Jiaxin membantah perkataan Kuang Rui. Kakak Kuang Rui, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Kita kembali ke sana justru akan membuat mereka senang, karena kita melupakan masalah sebelumnya. Ini akan menunjukkan kemurahan hati sekolah pedang Shushan, ucap Lin Jiaxin. Seniornya menanggapi perkataan Lin Jiaxin. Benar, itu merupakan kehormatan bagi mereka. Lebih baik kita kembali ke sana, dengan begitu bukankah kita akan membuat kontribusi besar dalam bela diri? Tentu saja, maksudku kita akan mengambilnya. Dengan begitu sekolah pedang Shushan kami akan terkenal. Secara alami kita tidak bisa mengambil benda itu secara paksa, tapi jika dengan lembut, hehe. Ucap senior Lin Jiaxin dengan niat jahatnya. Namun Kuang Rui tetap dengan keputusannya, aku tidak setuju dengan itu, ucap Kuang Rui kepada temannya. Namun tiba-tiba Lin Chuyuan langsung menengahi mereka. Baik, jangan katakan itu lagi, mari kita kembali ke Lu Yimzi dan lihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Semuanya dengarkan perintahku, ucap Lin Chuyuan memberikan perintah kepada semua murid sekolah pedang Shushan. Terlihat Suhan dan anggota keluarga Lu berlari menuju inti Dongtian, banyak monster serigala yang berjalan mengiringi mereka. Silverwing yang berlari di samping Suhan mengatakan, Suhan, semua orang hampir kehilangan semangat mereka. Mereka tidak bisa berlari dengan cepat menggunakan kekuatan fisik mereka. Dan sekarang meskipun serigala guntur bermata merah mengelilingi kita tanpa menyerang, kemungkinan mereka menunggu Raja Serigala Guntur Merah di belakang, ucap Silverwing kepada Suhan.